Dime tu verdad, olvidé lo que estás pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Te estaba buscando. Halo teman-teman, di sini kami akan melakukan pengolahan sampah botol plastik. Pengolahan yang pertama yaitu dengan metode EcoBrick. Hal pertama yang kami lakukan yaitu mengumpulkan sampah-sampah plastik. Nah, di sini kami mengambil sampah-sampah plastik itu di beberapa tong sampah di kampus dan juga kami mengumpulkannya di asrama kami, sampah masyarakat di sekitar dan juga sampah yang ada di kos anggota kelompok kami. Nah, kemasan plastik itu dapat berupa kemasan dari sabun cuci baju, kantong kresek, dan juga kemasan-kemasan plastik makanan. Sampah-sampah plastik yang sudah dikumpulkan tadi dicuci hingga bersih. Sampah tersebut dijemur hingga kering. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam pengolahan sampah dengan metode EcoBrick. Sampah kemasan plastik yang sudah kering tadi kita potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Tujuan dari pemotongan ini agar saat dimasukkan ke dalam botol nanti, kita dapat mudah dalam memadatkannya. Setelah itu, sampah yang sudah dipotong-potong tadi dimasukkan ke dalam botol. Lalu kita padatkan dengan menggunakan kayu. Nah, di sini dapat dilihat ya bagaimana cara memasukkan kemasan-kemasan plastik itu ke dalam botol plastik. Kita harus memadatkannya sampah-sampah plastik ini ke dalam botol agar nanti jika digunakan sebagai kursi ataupun sebagai meja untuk meletakkan barang bisa kuat dan tahan. Inilah hasil setelah semua botol dimasukkan dengan plastik-plastik kemasan dan sudah dipadatkan. Diperolehlah 19 botol EcoBrick. Botol-botol tersebut disusun dengan rapi membentuk lingkaran, digabungkan satu sama lain dengan menggunakan isolasi, sehingga dia dapat bersatu membentuk sebuah kursi. Pemasangan isolasi ini dilakukan secara merata terhadap permukaan dinding EcoBrick. Hal ini agar botol-botol EcoBrick tersebut dapat bersatu dan tersusun dengan baik, sehingga dalam penggunaannya bisa kuat dan tidak mudah rusak. Berikut merupakan hasil dari botol-botol EcoBrick yang telah disusun rapi dan juga telah diisolasikan. Selanjutnya digunting kardus hingga membentuk lingkaran. Lalu ditempelkan di atas botol-botol EcoBrick. Ditambahkan busa di atasnya agar kursi menjadi empuk, di mana busa tersebut direkatkan dengan menggunakan isolasi agar busa tersusun rapi di atas botol-botol EcoBrick. Ditutup EcoBrick dengan menggunakan kain sehingga kursi yang dihasilkan nantinya dapat lebih menarik. Untuk alas bagian bawahnya diletakkan kardus agar lebih terlihat rapi. Berikut adalah hasil setelah botol-botol plastik ditutup dengan kain. Nah, EcoBrick ini bisa dimanfaatkan sebagai kursi tempat duduk. Selain itu juga bisa digunakan sebagai meja untuk tempat galon. Dan juga
sebagai meja untuk mengerjakan tugas. Selanjutnya, pengolahan limbah plastik yang kedua yaitu pembuatan tempat tisu dari tutup botol plastik. Hal pertama yang dilakukan yaitu kita mengumpulkan tutup botol plastik sebanyak kurang lebih 170 buah. Tutup botol plastik tersebut dicuci hingga bersih dengan cara menyikat tutup botol untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel. Lalu tutup botol tersebut dijemur hingga kering. Adapun proses pembuatan tempat tisunya, pertama kita siapkan 2 kardus dengan ukuran 30 cm x 17 cm. Satu kardusnya kita bolongkan bagian tengahnya dengan ukuran 14 cm x 4 cm. Siapkan juga 2 lembar kain flanel ukuran 30 x 17 cm dan juga 2 lembar kain flanel ukuran 34 x 21 cm. Tutup kardus tadi dengan kain flanel hingga rapi. Nah, di sini sebagai perekatnya kami menggunakan lem tembak. Sisi pada bolongan bagian tengah tempat tisu juga ditutup dengan kain flanel hingga rapi. Setelah itu, kita lanjutkan dengan menyusun tutup botol plastik sehingga membentuk dinding dari tempat tersebut. Lalu, dilakukan dengan rapi dengan menggunakan perekatnya yaitu lem tembak. Lem di bagian bawah tutup botol lalu direkatkan kepada kardus yang sudah ditutup dengan kain flanel. Lalu botol tersebut disusun dari bawah hingga atas dengan rapi. Tutup botol disusun dengan warna yang selang-seling pada bagian depan dan juga belakangnya. Selanjutnya, kita akan membuat tutup dari tempat tisu tersebut. Nah, di sini kita ambil sedikit kain flanel di mana nantinya akan berfungsi sebagai engsel dari tutup tempat tisu. Lalu kita rekatkan dengan lem tembak pada tutup botolnya. Lalu tempel kain flanel di atasnya. Setelah itu kita rekatkan juga dengan tutup tempat tisunya. Lalu tempelkan perekat di atas tutup botol sehingga nanti bisa mengisi dengan tisu yang baru jika tisunya telah habis.
Untuk mempercantik tempat tisu, kita tambahkan hiasan nikmanik berwarna putih sehingga tempat tisunya terlihat lebih cantik dan menarik. Nah, sudah jadi deh tempat tisunya. Cantik kan?